Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, padang mahsyar merupakan tempat yang sangat luas, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur atau tempat lain yang Allah kehendaki, untuk diadili satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padang mahsyar merupakan tempat di mana Allah akan menimbang semua amal manusia dan dihisab. Lamanya di padang mahsyar adalah satu hari yang berbanding 50.000 tahun di dunia. Allah berfirman, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Rabb dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Karena saking panjangnya hari itu, manusia menyangka bahwa hidup mereka di dunia ini hanya seperti 1 jam saja. Dan ingatlah akan hari yang waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Quran Surat Yunus. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa bahwa mereka berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Quran Surat Ar-Rum ayat 55. Adapun orang yang beriman merasakan lama pada hari itu seperti waktu antara zuhur dan asar saja. Apa saja fakta-fakta yang ada di padang mahsyar tersebut? Mari kita simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, silahkan subscribe, like, and share video ini apabila dirasa bermanfaat, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 5102 dari Aisyah radhiyallahu anha. Meski demikian, manusia tersebut pada akhirnya akan diberi pakaian. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika mati. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu tak kalah hendak menguburkan jenazah ibunya, beliau meminta agar jenazah ibunya dikafani dengan pakaian yang baru. Beliau mengatakan, perbaguskanlah kafan jenazah kalian, karena sesungguhnya mereka akan dibangkitkan dengan memakai pakaian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Ini menunjukkan tentang pentingnya niat, di mana Rasulullah menggambarkan bahwa manusia dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Adapun contohnya yang dimaksud dengan tergantung niatnya itu ada pada hadis, nanti akan ada sebuah pasukannya yang akan memerangi Ka'bah. Ketika pasukan berada di sebuah tanah lapang, maka ditenggelamkan seluruhnya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, bagaimana wahai Rasulullah? Mereka akan ditenggelamkan seluruhnya, sementara di antara mereka ada yang tidak ikut-ikutan memerangi Ka'bah dan hanya mau berdagang. Dan di antara mereka juga ada yang cuma ingin tahu jalan saja. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Semuanya akan ditenggelamkan, kemudian mereka dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Maka dari itu, ini menunjukkan penting sekali kita memperbaiki niat kita. Bagaimana cara memperbaiki niat? Cara memperbaiki niat adalah dengan cara memperbaiki pikiran kita. Karena niat itu sangat dipengaruhi oleh pikiran, dan pikiran kita sangat dipengaruhi oleh apa yang dilihat oleh mata kita. Kalau kita melihat sesuatu, kita akan memikirkannya. Kalau kita sudah memikirkannya, akan muncul niat. Dari itulah untuk menjaga niat adalah menjaga pikiran. Oleh karena itu sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah bahwa asal segala macam kebaikan dan asal dari segala macam keburukan itu ada di pikiran. Di mahsyar nanti, sebagaimana dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, terdapat 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Pertama, ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Kedua, ada yang diserupakan seperti babi. Yang serupa babi adalah orang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Ketiga, ada yang tubuhnya terbalik, kakinya di atas dan diseret muka mereka, yang tertelungkup kepala di bawah kakinya. Adalah kaum pemakan riba. Keempat, ada yang buta tersungkur. Yang dalam keadaan buta adalah mereka yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Kelima, ada yang bisu tuli dan tidak berakal. Yang buta tuli ialah orang yang suka ujub, bangga dan sombong dengan amalannya. Keenam, ada yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada. Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur berbau busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Yang mengunyah-ngunyah lidahnya sendiri seperti ini adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Ketujuh, ada yang disalib di atas palang-palang api. Yang tersalib di atas palang-palang api adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Kedelapan, ada yang terpotong tangan dan kakinya. Yang terpotong-potong tangan dan kakinya adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Kesembilan, ada yang baunya lebih busuk dari bangkai. Yang baunya lebih busuk dari bangkai adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergelimang dalam dosa syahwat, dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaannya. Kesepuluh, ada yang memakai baju-baju panjang terbuat dari timah meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegah dan memuji diri. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa para pelaku kemaksiatan di dunia, baik kemaksiatan itu merugikan orang lain atau hanya merugikan diri sendiri, akan ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat dengan wajah atau rupa binatang dan penampilan yang mengerikan. Ada beberapa fakta-fakta di padang mahsyar, yaitu tanah putih, jarak matahari, waktu, dan golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala. Apa itu tanah putih? Padang mahsyar digambarkan sebagai tanah rata berwarna putih. Artinya belum pernah ditempati seseorang. Lalu jarak matahari. Rasulullah bersabda bahwa padang mahsyar memiliki suhu yang sangat panas. Sebab jarak matahari hanya sejengkal dari padang mahsyar sehingga manusia akan kepanasan dan berkeringat sesuai amalan masing-masing. Waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar selama setengah hari dari 50.000 tahun dengan terik matahari yang menyengat. Rasulullah bersabda, kondisi itu akan ringan bagi beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala.
Pada hari yang sangat panas itu, Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungannya semata. Siapa saja golongan tersebut? 1. Imam, pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. 3. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. 5. Dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah. 6. Seseorang yang bersodakoh lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan 7, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinanglah air matanya. Golongan lain yang mendapatkan naungan Allah Ta'ala adalah orang yang memberi kelonggaran kepada orang yang kesulitan membayar hutang kepadanya, lalu memutihkan hutang darinya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan membayar hutang atau memutihkan hutang orang tersebut, niscaya Allah akan menaunginya dalam naungan arsy-Nya pada hari kiamat. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Demikian ulasan tentang padang mahsyar. Semoga kita mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bagian dari golongan yang akan mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala, insyaallah. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, untuk menonton cerita-cerita menarik lainnya, silakan lihat video-video kami, subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.